Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdad Musa, NIM 1931042032, kelas PJKR F19, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Ya, saya akan menjelaskan tentang materi respirasi pernapasan. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan bagaimana berlangsungnya proses respirasi pada manusia, apa saja yang termasuk ke dalam organ-organ yang mendukung respirasi manusia, dan macam-macam gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama itu tentang pengertian respirasi pada pernapasan manusia. Pengertian pernapasan atau respirasi pada manusia yaitu suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menggunakan oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Sistem respirasi ini sangat penting bagi manusia dalam kehidupan manusia. Proses ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dari manusia itu. Sistem respirasi ini didukung oleh organ-organ yang bekerja sama dan terkait satu sama lainnya. Yang kedua itu bagaimana proses berlangsungnya proses respirasi pada manusia. Sistem pernapasan manusia melalui oksigen atau melalui hidung atau mulut. Oksigen ini berjalan ke belakang tenggorokan, lalu masuk ke trakea dan masuk ke bronkus. Setelah melewati bronkus, oksigen akan menyebar ke saluran bernama bronkiolus, kemudian memasuki bagian di ujung yang disebut alveolus. Tubuh manusia sendiri memiliki ratusan juta alveolus, dan dikelilingi oleh alveolus terdapat jaring-jaring pembuluh darah kecil yang bernama pembuluh darah kapiler. Di sini oksigen diserap masuk ke dalam darah dan mulai berjalan menuju jantung, sehingga jantung memompanya agar bisa menjangkau ke seluruh bagian tubuh. Saat sel menggunakan oksigen untuk menjalani fungsi masing-masing, karbon dioksida mulai terbentuk. Gas tersebut akan masuk ke dalam darah menuju paru-paru untuk dikeluarkan melalui hembusan napas. Dan yang ketiga, yang termasuk ke dalam organ-organ yang mendukung sistem respirasi pada manusia, yaitu mulut dan hidung. Lubang yang digunakan untuk menarik dan melepaskan udara dalam pernapasan. Yang kedua, sinus, area berongga di bagian tengkorak kepala yang berfungsi mengatur suhu tubuh dan tingkat kelembapan. Yang ketiga itu silia, rambut kecil di rongga hidung yang bertugas menyaring debu. Yang keempat, laring atau kotak suara, bagian tubuh yang bisa menghasilkan suara dari pergerakan udara. Tenggorokan atau paring, yang mengalirkan udara dari mulut atau ke hidung trakea. Yang keenam itu trakea, bagian yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Yang ketujuh trakea, bagian yang menghubungkan dengan paru-paru. Yang ke-8 epiglotis, bagian penutup di ujung trakea, berfungsi agar tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke saluran pernapasan. Yang ke-9 tabung bronkiela atau bronkus. Yang ke-10 paru-paru, 11 diafragma, yang 12 alveolus, yang ke-13 bronkiolus, ke-14 kapiler, dan terakhir pleura. Dan yang keempat, macam-macam gangguan sistem respirasi atau pernapasan. Yang pertama yaitu asma, merupakan penyakit kronik yang disebabkan oleh peradangan pada saluran napas sehingga membuat orang sulit bernapas. Yang kedua, pneumonia, peradangan di alveolus. Yang ketiga, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, atau peradangan paru-paru yang memburuk seiring berjalannya waktu. Yang keempat, tuberkulosis atau infeksi bakteri di beberapa bagian paru-paru. Bakterinya pemicu bisa menyebar ke bagian tubuh lain, misalnya otak.
Itulah tadi penjelasan tentang materi respirasi pada pernapasan manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.